Muncul usai polisi mengetahui fakta jika 4 tersangka yakni Yosef, Mimin, Ariga dan Abi tak bisa menyetir mobil Alphard Ya, diperintah. Diperintah siapa? Ya, ketua yayasan sih. Siapa? Ayo, Riz. Oh, berarti kalau begitu, Danu ini kita urut satu-satu ya. Boleh. Jadi suruh jaga TKP, suruh Ayo, Riz. Halo Iris. Terus ambil motor di depan SMA, Ayo, Riz. suruh Iris. Terus beli seltip, Ayo, Riz juga. Iris juga. Termasuk yang barusan? Ayo, Riz juga. Oh, begitu ya? Iya, semuanya sih saya. Kabarnya karena uang yayasan itu untuk motif pembunuhannya, apakah benar, Mas? Belum, nanti kita masih dalami juga masalah itu. Persoalan yayasan juga akan didalami begitu ya? Pasti kita akan dalami itu. Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat, sahabat-sahabat Aka, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Jadi Aka membaca media ini, sahabat-sahabat Aka, pertama terkejut juga sahabat-sahabat Aka bahwa ada keterangan Pak Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi tidak bisa mengemudikan mobil Alphard. Waduh, ini penyidik harus cari lagi nih siapa supir mobil Alphard gitu kan. Mencari golok saja belum ketemu, pekerjaannya ditambah lagi mencari supir mobil Alphard. Jadi bayangkan sahabat-sahabat Aka, penyidik bekerjanya ini demi kehadiran almarhumah Ibu Tuti dan Amel. Jadi mereka bekerja tentunya bukan berdasarkan asumsi begitu. Jadi sangat wajar kita support pihak penyidik, sahabat-sahabat Aka. Sahabat-sahabat Aka, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Tadi sahabat-sahabat Aka di depan ada potongan video di Reskrimum Polda Jabar kan. Motif masih didalami, persoalan yayasan nanti pasti didalami. Apa maknanya sahabat-sahabat Aka? Berarti belum didalami. Intinya sahabat-sahabat Aka, selama hari ini Aka sering membahas tentang dua substansi, yayasan dan lembaga pendidikan yayasan. Ini sangat berbeda, walaupun nanti tidak bisa berdiri sendiri, itu pemahamannya. Karena Aka menganalisa sahabat-sahabat Aka, almarhum Ibu Tuti adalah seorang bendahara yayasan. Amel adalah sekretaris yayasan merangkap sebagai bendahara lembaga pendidikan yayasan, yang mana ketua kepala sekolahnya adalah Wahyu pada saat itu, sahabat-sahabat Aka. Sedangkan operator sekolah yang kita tahu sekarang dia mengakui sebagai pelaku adalah Ramdhanu, sahabat-sahabat Aka. Sedangkan yang namanya Pak Yosef yang sekarang menjadi tersangka itu adalah pembina yayasan. Sedangkan saksi Yoris adalah ketua pengurus yayasan. Jadi sahabat-sahabat Aka, kalaulah masuk ke ranah lembaga pendidikan yayasan yang selama hari ini kita menduga sumber keuangan yayasan ada di lembaga pendidikan yayasan ini. Salah satu contohnya adalah dana BOS. Pertanyaannya, apakah ada sangkut pautnya dengan kasus Rajapati ini? Ini kan pertanyaannya. Itu urusan penyidik. Silahkan dalami. Ini kan pemahaman seperti itu mudah kan? Karena belum didalami gitu. Mari kita coba pahami. Ada dua substansi dalam membahas kasus Rajapati Subang ini. Ibu Tuti sebagai ibu rumah tangga dan Ibu Tuti sebagai ibu yang berkarir, yaitu sebagai punya jabatan, yaitu bendahara yayasan. Amel sebagai anak dan Amel sebagai wanita karir, sebagai punya jabatan sekretaris yayasan dan merangkap di sekolah, yaitu bendahara. Tentu. Jadi Aka selama hari ini menganalisa di saat mereka sebagai wanita karir punya jabatan. Apakah ada sangkut pautnya dengan kasus Rajapati itu?
di lembaga pendidikan yayasan tentang dana bos, cut off, laporan depodik dan sebagainya. Itu Aka bahas di video Aka. Ternyata belum didalami. Ya mudah-mudahan tidak perlu didalami. Kasus ini terang benderang. Ya kalau nggak didalam, kasus ini nggak terang benderang, mutar-mutar, ya dalami aja sekolah ini, yayasan ini. Sebab permasalahannya dari tahun 2021 sampai sekarang ya belum didalami ternyata gitu. Kan simpel jawabannya gitu. Ya mudah-mudahan saja sekali lagi tidak ada sangkut pautnya gitu. Karena ya kan kita lihat Ramdhanu juga mengatakan yang sekarang menjadi tersangka ya muridnya mainin data gitu. Kan? Makanya agak bilang kalau ini masuk ke ranah lembaga pendidikan yayasan, mereka tidak bisa bohong gitu. Karena ini bermain data dan fakta. Muridnya berapa orang didatangi ke sekolah, ada enggak? Kan gitu. Tentang rekening satuan sekolah, ya datangi aja bank, ajak itu kepala sekolahnya. Kan gitu. Tentang pengeluaran keuangan dana bos, nggak bisa diselewengkan karena ada pelaporan Arkas. Belanja siplah dan sebagainya. Ya tinggal aja di laptopnya itu sesuaikan dengan data yang belanjanya dengan kiriman ke pelaporan ke pemerintah gitu. Makanya kalau masuk ke ranah lembaga satuan sekolah ini aliran dana ini nggak bisa diselewengkan, ketemu aja dia. Karena nanti akan melihat data dan fakta ke sekolah itu sendiri, siapa yang melakukan itu gitu. Itu maksud apakah ada sangkut pautnya? Ya itu kan bukan urusan kita, itu urusan penyidik itu menyimpulkannya. Apakah motif ini ada, apa motif ini ada, apa motif ini ada gitu. Ya ternyata motifnya belum ada gitu. Mendalaman yayasan belum ada juga, ya nggak apa-apa. Makanya kita doakan semoga kasus ini terang benerang tanpa masuk ke ranah lembaga pendidikan yayasan dan yayasan. Segitu aja, simpel. Jadi sahabat-sahabat Aka, sekarang kalau kita melekatkan jabatan mereka, contohnya Ramdhanu, dia tersangka, bahkan dia mengakui malam itu ada di TKP itu. Tentunya kita akan melekatkan jabatan dia di lembaga pendidikan yayasan sebagai operator. Begitu juga sahabat-sahabat Aka, kalau kita melekatkan jabatan Yosef, dia hanya sebagai pembina di yayasan. Ini pemahamannya. Cuma itu sahabat-sahabat Aka. Apakah jabatan-jabatan mereka ini, lembaga pendidikan yayasan, ataupun yayasan ini ada sangkut pautnya terhadap kasus Rajapati ini? Inilah yang Aka bilang tadi, motif masih didalami, persoalan yayasan nanti didalami. Kan begitu. Kita berharap, kita mendoakan gitu. Kan tidak ada sangkut pautnya. Ya kan, kalau ada sangkut pautnya tentunya akan berkembang lagi sahabat-sahabat Aka. Ini sahabat-sahabat Aka. Jadi pemahamannya simpel. Aka mengatakan membahas ranah sekolah tentunya ingin kasus ini terang benerang. Sekali lagi gitu. Karena Aka membahas jabatan almarhum Ibu Tuti dan Amel. Membahas sekali lagi jabatan mereka, sahabat-sahabat Aka. Bukan membahas mereka sebagai ibu rumah tangga dan anak. Pemahamannya. Kembali lagi, apakah ada sangkut pautnya jabatan mereka ini? Gitu. Ya, mudah-mudahan jangan. Kalau ini ada sangkut pautnya, ini manjang nih sahabat-sahabat Aka. Dalam analisa Aka, masa iya antara operator dengan pembina gitu, hanya segitu. Ini pemahamannya. Ya kita berharap nggak ada sangkut pautnya ini tentang lembaga pendidikan yayasan. Doakan saja sahabat-sahabat Aka agar kasus ini terang benerang. Ini analisa Aka. Sekali lagi nanti kita sambung sahabat-sahabat Aka. Mohon maaf bila ada kata-kata Aka yang salah. Ya kejanggalan emang ada kejanggalan, tapi ya kalau siswa itu kan minim lah kira-kira gitu kan. Minim ya. Ya kalau di sana kan emang minim. Jadi istilahnya di sana tuh apa ya, ini metadata dulu lah gitu kan. Jadi istilahnya
Ibaratnya yang penting mah kita ada data dulu. Orangnya gimana? Ini by name by data, Ya, ngerti? ya. Berarti namanya ada, datanya ada. Ya, Orangnya ada nggak fisiknya? fisiknya kalau dihitung mungkin bisa dihitung lah gitu kan. Bisa dihitung gimana maksudnya? Ya, itu bisa dihitung. Bisa masih gampang dihitung. Bisa kan? Bisa. Berarti itu artinya data sesuai yang tercatat by name by data itu faktanya tidak sesuai dengan kenyataan Iya. orang aslinya. Itu, ya seperti itulah. Seperti kalau Danu menganggap ada sesuatu kejanggalan, berarti waktu itu Danu sebagai operator juga ada sesuatu yang janggal, tetapi tetap dikerjakan sama Danu ya? Ya, dan mah lempeng-lempeng aja gitu kan. Iya, menganggap itu tahu janggal, tapi masih dikerjakan itu. Tahu, iya. Kenapa masih dikerjakan? Apa karena memang bawahan dan diperintah atau bagaimana? Ya, diperintah. Diperintah siapa? Ya, ketua yayasan sih. Siapa? Ayo, Riz. Oh, berarti kalau begitu, Danu ini kita urut satu-satu ya. Boleh. Jadi suruh jaga TKP, suruh Ayo, Riz. Yoris. Terus ambil motor di depan SMA, Ayo, Riz. suruh Yoris. Terus beli selotip, Ayo, Riz juga. Yoris juga. Termasuk yang barusan? Ayo, Riz juga. Oh, begitu ya? Iya, semuanya sih saya.